بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم، ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الحديث الأول: السبيل إلى الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الشيخ الإمام المقري القاضي الثقة علي أبو الفضل الواسطي بمدرسته في واسط رحمه الله تعالى قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي ابن المهذب قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال: أنبأنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل. Masya Allah, ini kepada Imam Ahmad melalui putranya. Qala haddathani abi, yakni al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala haddathana Qutaibah bin Sa'id ibn al-Layth ibn Sa'ad an ibn al-Hadi an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harth an Amir ibn Sa'd an al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dhaqa, mencicipi, ta'mal imani, akan rasanya iman, man, siapa orang, radhiya, yang ridha, man billah, kepada Allah, rabban, sebagai Tuhan atau akan Tuhan, wabillahi dina, dan dengan Islam akan agama, Abi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, akan nabi. Hadis ini merupakan hadis yang pertama daripada 40 hadis yang dirangkum oleh beliau dan disyarahi sendiri oleh beliau. Jadi beliau juga mengambil bagian fadilah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati faqihan 'alima, wa fi riwayah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal hadis 40 hadis tentang agamanya untuk membenahi cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara bermuamalah dengan sesama, hafal 40 hadis dan mengamalkannya, pastinya maka orang itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bersama orang-orang alim, orang-orang faqih. Tentunya
beliau rahimahullahu taala tidak hanya hafal 40 hadis, tapi pastinya ribuan yang beliau hafal tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ingin mengikuti apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagai warisan tentunya bagi kita orang-orang yang datang setelah beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau merangkum 40 hadis dan ditaklik, disyarahi sendiri oleh beliau sehingga diberi nama halatu ahlil haqiqah ma'allah. Jadi isi daripada kitab ini pastinya sesuai namanya, halatu ahlil haqiqah, kondisi atau keadaan orang-orang ahli hakikat bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dilandasi hadis-hadis mulia daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir ilallah yang ditugaskan oleh teman-teman para kiai yang bergabung dalam grup ini, Jalsatul Majanin, wabil khusus akhina al-kabir Fadilatul Syekh Al-Kiai Saiful Islam Rompesan dan Kiai Al-Haj Zain Mustajib Perenduan dan beberapa kiai yang lain. Al-Faqir yang ditugaskan membaca. Padahal beliau-beliau itu lebih alim daripada Al-Faqir, lebih mengerti daripada Al-Faqir, lebih luas wawasannya, dan tentunya lebih dalam pengamalannya terhadap hadis-hadis baginda Nabi SAW, dan tentunya lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bihusni dhannihim, dengan baiknya prasangka beliau-beliau kepada saya Al-Faqir, Al-Faqir disuruh membacakan kitab ini oleh beliau-beliau di perkumpulan-perkumpulan, di jalsah-jalsah yang diberi nama oleh beliau-beliau itu. Jalsah ini, perkumpulan ini, oleh Fadilatul Syekh Saiful Islam, oleh Fadilatul Syekh Zarkashi Abdul Rahim, yang sekarang beliau menjadi Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Jadi beliau tidak bisa, jadi Al-Faqir tidak bisa menolak atas kemauan beliau-beliau. Ketika beliau-beliau menyuruh kepada Al-Faqir untuk membaca kitab ini di jalsah yang diberi nama Jalsatul Majanin. Allah Allah. Maka apabila kita berbicara hadis, tentunya kita tidak lepas dari berbicara sanad. Sanad kami kepada muallifi hadzal kitab Sayyidina al-Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir dari beberapa guru secara umum atau secara khas, ijazah ammah atau ada yang ijazah khusus, baik dari Makkah Al-Mukarramah juga Syria, yaitu Asyam. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Jadi kami Jalsatul Majanin juga Al-Faqir mempunyai sanad khusus kepada
Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai dari beberapa guru, baik dari Makkah Al-Mukarramah ataupun dari Syam. Beliau Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai memulai menulis sanad beliau sampai kepada baginda Nabi SAW melalui guru tarbiyah beliau, Al-Imam Ali Al-Wasiti, di mana dijelaskan di muqaddimah bahwa Syekhu Futuhihi, yang membukakan pintu banyak ilmu terhadap Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai, yaitu Al-Imam Ali Abul Fadl Al-Wasiti, dengan sanad beliau sampai kepada putranya Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Sayyidina Al-Abbas, paman baginda Nabi SAW, ibni As-Sayyid Abdul Muttalib, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita Ahlus Sunnati wal Jamaah sanadnya muttasil. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah sanadnya muttasil. Walaupun sebagian tidak punya tulisannya, tapi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya muttasil. Yang jelas, mereka yang mondok, mereka yang mempunyai guru yang sanadnya muttasil. Mereka yang mempunyai guru yang memang mempunyai sanad muttasil, baik sanad itu ada tulisannya atau tidak ada. Artinya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita disarankan untuk talaqi kepada guru, tidak talaqi kepada kertas atau buku atau kitab, karena itu bukan talaqi namanya, itu baca kitab. Jadi khususnya ilmu-ilmu dasar, tauhid, syariat, tasawuf, kita itu diwajibkan talaqi kepada guru, karena selain ilmu yang kita dapat, barokahnya juga ada. Dan ilmu yang kita dapat adalah ilmu guru kita yang dihasilkan dari guru sebelumnya, dari guru sebelumnya nyambung akhirnya kepada para imam kibar. Ilmu yang kami dapatkan atau kita dapatkan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muttasilin itu bersandar kepada guru sebelumnya, tidak bersandar kepada kitab. Artinya bukan hasil mikir sendiri, tapi memang hasil suapan-suapan guru. Contohnya seperti ini: haddatsana, qala, yaqulu, ruwina atau rawaina, dan seterusnya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Yang bisa merasakan kenikmatan iman yaitu orang yang betul-betul ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang dzaqa ta'mal iman, yaitu man radiya billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rasa ini memang tidak mudah kita dapatkan. Rasa ini bukan di badan, tapi di hati. Rasa ini yang merasakan adalah ruh. Yang dimaksud di sini bukan rasa yang di lidah,
seperti halnya kita merasakan manis, kecut, pahit, tawar, asin, dan lain sebagainya. Tapi jauh di dalam itu, di dalam hati kita, ruh kita merasakan bagaimana nikmatnya kita menjadi muslim mukmin. Man radhiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qala rahimahullah, wa hadha ad-dawq al-munba'ith an hadha ar-ridha huwa al-ma'rifatu billah. Adapun ini ad-dawq, rasa, al-munba'ith yang bangkit dari ini kalimat ridha, radhiya billahi rabba, huwa ya hadha al-ma'rifatu billah, yaitu ma'rifat kepada Allah. Wal ma'rifah nurun, adapun ma'rifat itu sendiri nurun askanahullahu ta'ala qalba man ahabbahu min ibadih, yaitu cahaya yang menempatkan akan nur siapa Allah Ta'ala qalba man ahabbah, akan hati orang yang mencintai Allah, akan man min ibadih, sebagian dari hamba-hamba Allah, tidak semuanya. Jadi ad-dawq itu muncul dari ridhanya kita kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, kepada takdir-takdir Allah, kepada semua yang diberikan oleh Allah untuk kita, kita nerima, kita ridha, kita senang, kita bangga punya Tuhan Allah, punya agama Islam, kita bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syai'a jalla wa 'azami min dzalika an-nur, dan tiada suatu yang paling agung dan paling berharga daripada itu nur yang disebut al-ma'rifatu billah. Wa haqiqatul ma'rifah, adapun hakikat ma'rifat, ini definisi yang wajib kita tahu. Hayatul qalbi bil muhyi, yaitu hidupnya hati bil muhyi, dengan yang mengadakan hidup, dengan yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Yang menghidupkan Allah. Tentunya yang mematikan nanti Allah. Yang menghidupkan lagi Allah. Yang maha segalanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud maha segalanya, maha mempunyai, menguasai sifat-sifat yang layak bagi Allah. Karena Allah munazzahun 'anil naqais. Allah suci daripada kekurangan-kekurangan. Mulia, agung. Allah. Wa haqiqatul ma'rifati hayatul qalbi bil muhyi. Jadi hati kita selalu hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kita belajar untuk menghidupkan hati kita. Kita harus mujahadah, memerangi nafsu dan keinginan kita supaya kita bisa menghidupkan hati kita. Apabila kita kesulitan, carilah orang, guru yang bisa membantu mengarahkan kita untuk menghidupkan hati kita, membantu mendoakan kita kepada Allah agar supaya hati kita tidak mati, agar supaya hati kita hidup dengan selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, merasa selalu bersama Allah.
kun shadiqan tajid mursyida. Saya selalu ingat kata salah seorang guru saya di Makkah Al-Mukarramah, wa huwa Sayyidi Syekh Al-Habib Umar ibni Al-Habib Hamid Al-Jilani, salah satu cicit Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau selalu berpesan, kun shadiqan tajid mursyida. Jujurlah kamu terhadap dirimu sendiri bahwa kamu itu banyak kekurangannya. Jujurlah kamu kepada dirimu sendiri bahwa kamu itu lemah. Jujurlah kamu kepada dirimu sendiri bahwa kamu sering didatangi was-was. Jujurlah kamu kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa membimbing diri kamu sendiri. Kalau kita sudah jujur seperti itu, maka kita akan perlu kepada pembimbing yang biasa diistilahkan dalam ilmu tasawuf atau thariqah mursyid, tajid mursyidah. Kalau kita sudah sadar seperti itu, kita lemah, kita tidak bisa, kita sulit, lalu tidak mencari orang yang bisa membimbing, mengarahkan kita, apalagi kita telah menemukannya tapi kita malah masih terus merasa bisa, itu bukan sodik yang murni namanya. Tapi kalau istilah Madura, dikma sodik gitu. Karena sudah berani mendustakan dirinya sendiri, mendustai dirinya sendiri. Kun shadiqan tajid mursyida. Jadilah kamu orang yang jujur terhadap dirimu sendiri, maka kamu akan menemukan orang yang bisa menunjukkan, mengarahkan, bahkan menggandeng tanganmu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekelas Abuya Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu masih berkata, saya sampai saat ini selalu mencari guru yang bisa membimbing saya. Beliau berkata itu ketika beliau sudah sepuh, sudah masyhur dengan ilmu dan wilayahnya indal ulama wal aulia. Masih mengatakan seperti itu, masih merasa dirinya memerlukan bimbingan seorang guru. Sehingga orang-orang seperti itu karena saking jujurnya, bersihnya, sucinya hatinya, maka selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang wali. Allahumma alhiqna bis salihin ya rabbal alamin. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh ya Rabb. Wa haqiqatul ma'rifati hayatul qalbi bil muhyi aw man kana maitan fa ahyaynah. Yang menghidupkan yang mati, fa ahyaynah Allah. Aku yang menghidupkan yang mati, kata Allah. Maka supaya hati kita hidup, isilah hati kita itu dengan Allah, Allah, Allah. Wa qala ta'ala liyunzira man kana hayya. Jadi yang bisa menerima indar adalah orang-orang yang hatinya hidup.
lebih-lebih yang mempunyai misi indar, para da'i, para ustadz, para kiai, itu harus hidup hatinya. Bagaimana bisa menghidupkan yang lain kalau dirinya tidak hidup? Bagaimana bisa menyuburkan orang lain kalau dirinya tidak subur? Liyunzira man kana hayya. Ketika perkataan-perkataan, penyampaian-penyampaian, pidato-pidato, ceramah-ceramah hanya keluar dari lisan, tidak dari hati, maka kata ulama hanya akan bertengkreng di kuping saja, sulit untuk masuk ke hati. Kecuali yang nerima hatinya amat subur, dari siapapun hikmah, ceramah, pidato datang pasti masuk. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat umum, hati kita tidak hidup, maka sulit untuk menghidupkan orang lain. Astaghfirullahaladzim. Wa qala ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Aku akan berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik, atau akan kehidupan yang baik orang-orang yang hatinya selalu hidup dengan Allah, maka semakin diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Wa qala subhanahu, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah Allah dan Rasul ketika mengajak kalian akan perkara yang bisa menghidupkan hati kalian. Qala rahimahullahu ta'ala, faman matat nafsuh ba'udat anhu dunyah. Jadi ini seakan-akan beliau mengatakan bagaimana cara menghidupkan hati, maka lawannya hati itu harus dibunuh dulu, yaitu nafsu. Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Maka barang siapa yang mati apa nafsunya, man ba'udat anhu dunyah, maka jauh dari man apa dunianya. Artinya hanya dekat kepada Allah. Wa man mata qalbuh, dan barang siapa yang mati apa hatinya, man ba'uda, maka jauh anhu dari man maulah, siapa Tuhannya man, Allah. Allah. Ya Rabb. Wusuil Ibnu Sammak, dan ditanya siapa Ibnu Sammak rahimahullah ta'ala, mata ya'riful abdu annahu ala haqiqatil ma'rifah, kapan tahu siapa seorang hamba, atau yu'rafu, karena bisa diketahui oleh orang lain atau dirinya sendiri tahu bahwa dirinya sedang diberikan ma'rifat oleh Allah. Mata ya'rifu, mata yu'rafu, silakan saja, annahu ala haqiqatil ma'rifah, kapan seseorang itu tahu bahwa dirinya berada di dalam hakikat ma'rifah. Qala, berkata Ibnu Sammak, idza syahadal haqqa bi'aini i'tibarih, apabila melihat ya abdu al-haqqa akan Allah, bi'aini i'tibarih, dengan mata pikirannya, ya abd, fanian, hal hancur, an kulli man siwah, dari semua perkara selain al-haq. Itu ma'rifat namanya, haqqal ma'rifah, haqiqatal ma'rifah. Contoh sederhana, misalkan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan zikir tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di lisan kita, di pikiran kita, di dalam hati kita, bahkan semua panca indera kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kita, dan kita tidak mau menuhankan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita lebur, sampai kita merasa bahwa yang lain tidak ada, yang ada hanyalah Allah, bahkan diri kita sendiri kita rasakan hancur sama sekali, atau minimal diri kita ini tidak ada harganya sama sekali, yang berharga hanyalah Allah. Itu contoh kecil daripada al-ma'rifah, haqqal ma'rifah atau haqiqatul ma'rifah. Jadi melihat Allah bi'ainil i'tibar. Misal kita melihat langit, ini pastinya ciptaan Allah. Kalau bukan Allah yang mencipta, siapa? Kita melihat lautan seperti itu juga. Kita melihat bumi yang kita injak seperti itu juga. Kita melihat diri kita begitu juga. Apapun yang kita lihat, kita akan melihat Allah bi'ainil i'tibar, bahwa yang menciptakan itu semua adalah Allah, dan itu semua tidak ada kalau tidak dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'rifah. Wa qila al-ma'rifatu fugdanu ru'yati ma siwa. Adapun ma'rifat yaitu tiadanya melihat selain Allah. Artinya yang lain tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Karena hakikatnya seperti itu. Contoh misalkan di akhir zaman, di akhir dunia, semuanya hancur. Yang kekal hanyalah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya hancur kecuali Allah. Bihaitsu yasiru ma dunallahi ta'ala 'indahu asghara min khardalah. Dengan sekiranya jadi apa selain Allah Ta'ala indahu di sisi man, asghara, yaitu lebih kecil, min khardalah, dari biji sawi atau dari biji debu. Sebiji tepung, sebiji sawi, sebiji atom. Qala Ta'ala, Qul Allah, Qulillah, thumma darhum. Katakan Allah, thumma, kemudian darhum, tinggalkan selain Allah. Ini ma'rifat. Tidak ada bedanya dengan definisi yang dikatakan oleh Ibnu Sammak. Ini Ibnu Sammak, sepertinya Syekh As-Sammak ini sesuai namanya, tukang ikan. Karena dulu itu julukan ulama itu ada As-Sabbagh, ada Al-Khayyat, ada tukang nasaj, tukang tenun, Al-Khayyat tukang jahit, As-Sabbagh tukang minter kata orang Madura, tukang malan, ada An-Najjar, Kardulugan, ada Al-Banna, tukang bangunan. Itu julukan para ulama. Mereka tidak malu punya julukan seperti itu, karena memang dirinya ada yang memang khayyat, dirinya ada yang memang sabbagh, ada sammak, tukang ikan. Mereka tidak malu dengan pekerjaan hirfah atau mihnah mereka. Mereka malu apabila mereka tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka malu apabila mereka tidak kenal dengan Allah. Mereka malu apabila mereka tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini senang, bangga ketika kita dipanggil Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Mubajjal, Al-Mu'azzam,
Terus ma'rifat kita mana? Cinta kita mana? Pengetahuan kita mana? Allah Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Man nadhara ila Allah Ta'ala lam yanzur la ila dunya wa la ila al-uqba. Barang siapa yang melihat man kepada Allah Ta'ala, lam yanzur, maka tidak akan melihat man, la, tidak ila dunya, ke dunia, wala ila al-uqba, dan tidak akan akhirat. Orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah hanya ingin bertemu Allah, hanya ingin berjumpa Allah. Yang lain hilang, dunia hilang, akhirat pun hilang. Yang diingat hanyalah Allah, Allah, Allah. Hanya ingin berjumpa Allah. Kita kalau punya pikiran waras, contoh sederhana saja, kita misalkan sesama manusianya, ini contoh, ada orang yang mulai dari kecil kita lahir, kita misalkan ditinggal kedua orang tua. Ketika kita lahir, bapak mati, ibu mati. Kemudian kita diasuh, dirawat, diopeni, dibesarkan, disekolahkan, diajarkan oleh seseorang yang kita sampai tua belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu dengan orang itu. Rindu enggak kita? Siapa yang telah merawat saya? Siapa yang memberi makan meminum saya? Siapa yang membesarkan, mendidik, menyekolahkan, membiayai saya? Terus ada yang mengkabarkan ada seseorang yang orang itu tidak pamrih, yang orang itu tidak mau diketahui, cukup merawat kamu katanya. Rindu enggak kita? Kalau kita tidak rindu, naudzubillah, berarti bukan hanya gila kita ini, bukan hanya stres, tapi jauh di bawah itu. Itu hanya sebatas sesama manusia. Sedangkan yang memberikan segala-galanya kepada kita mulai dari hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak rindu kepada Allah? Tidak ingin berjumpa Allah, sowan kepada Allah aca habis dek ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau berkata di sini, man nadhara ila Allah Ta'ala lam yanzur la ila dunya wala ila al-uqba. Barang siapa yang melihat Allah, maka dia atau hilang darinya dunia bahkan akhirat sekalipun. Allah Allah. Wa syamsu qalbil arif adwa'u min syamsin nahar. Adapun matahari hatinya orang yang kenal Allah, adwa'u, yaitu lebih jelas, lebih terang, min syamsin nahar, dari mataharinya siang. Karena kalau al-arifina billah, hatinya di malam gelap gulita sekalipun tetap melek. Bukan hanya melek, bersinar. Wabhaju minha min matla'il anwar, dan lebih terang daripada syamsin nahar fi matla'il anwar. Abhaju itu bukan hanya terang tapi menyenangkan sinarnya, wibawa. Fi matla'il anwar, di tempat munculnya banyak-banyak cahaya. Tala'at syamsu man ahabbaka laylan fastanarat fama ladaiha wurubu. Inna syamsan nahari tawrubu laylan wa syumusul qulubi laysat taghibu. Muncul apa mataharinya orang yang mencintaimu di malam hari. Allah Allah. Hatinya orang al-arifina billah bersinarnya bukan hanya di siang hari tapi di malam hari. Fastanarat, maka bersinar ya syams. Fama ladaiha wurubu, maka tiada yaitu bagi syams wurubu apa? Tenggelam. Inna syamsan nahar, sesungguhnya siang mataharinya siang, taurubu yaitu compet atau tenggelam.
Ya syamsun nahar lailan di malam hari. Wa syumusul qulubi, adapun mataharinya hati, laisat taghibu, yaitu tiada syumusul qulub. Taghibu yaitu tenggelam, ya syumusul qulub. Qala Dunnun rahimahullah, ittila'ul haqqi subhanahu wa ta'ala 'ala al-asrar bimuwasalatil madad. Adapun melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala 'alal asrar, atas banyak-banyak hati, bimuwasalatil madad, yaitu dengan bersambungnya madad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala apabila berkehendak melihat hatinya seorang hambanya atau hatinya para hambanya, maka disertai oleh Allah al-madad, pertolongan. Maka dalam salah satu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya bil makna baiti fil ardi qalbul mu'min. Rumahku di bumi, kata Allah, adalah hatinya orang-orang yang beriman. Al-arifina billah. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qattila'i syamsi 'ala al-ardi bi isyraqil anwar. Ini jadi khabar di sini ya, bukan tadi. Ittila'ul haqqi subhanahu wa ta'ala qattila'i syamsi. Mohon maaf. Adapun melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan bersambungnya al-madad, qattila'i syamsi, yaitu seperti munculnya matahari 'alal ardi, di atas bumi, bi isyraqil anwar, dengan munculnya memunculkan banyak-banyak sinar. Jadi ittila'ul haqqi ta'ala, adapun munculnya ittila' di sini, mohon maaf, bermakna at-tajalli. Adapun munculnya Allah subhanahu wa ta'ala 'alal asrar, atas hati, bimuwasalatil madad, dengan bersambungnya madad, artinya Allah memberikan madad kepada orang itu, qattila'is syamsi 'alal ardi bi isyraqil anwar. Maka bagaimana caranya? Fa'alaikum bitasfiyatil qulub atau bitasfiyatil qulub. Maka wajib atas kalian dengan mensucikan hati. Fa innaha mawadhi'u nadharih. Maka sungguhnya qulub, Allah, mawadhi'u nadharih, yaitu tempat-tempat pandangannya Allah. Wa mawatinu sirrih, dan tempat rahasia Allah. Fa inna man 'arafa Allah, maka sungguhnya orang yang kenal man kepada Allah, la yakhtaru, maka tidak, yaitu tidak memilih man ghairahu, akan selain Allah, habiban siwa, akan kekasih selain Allah. Wa fil khabar, inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi dhulmah, sungguhnya Allah ta'ala itu menciptakan Allah akan makhluknya Allah fi dhulmatin, di dalam kegelapan. Fa'alqa alaihim min nurih, maka menjatuhkan Allah atas mereka, khalaq min nurih, dari nurnya Allah. Faman asabahu min dzalikan nur yaumaidin ihtada, maka barang siapa yang asabahu, kena akan man min dzalikan nur, apa dari itu nur, yaumaidin, di saat itu, ihtada, maka mendapat bimbingan man. Wa man akhtahu dhalla, dan barang siapa yang luput ya nur akan man dhalla, maka tersesat man. Wa huwa nurun, adapun nur yaitu nur, yakhruju, yang keluar, nun min surah dikil minnah, dari tenda-tenda karunia. Fayaqau fil qalbi, maka jatuh nur di dalam hati. Fastaniru bihil fuad, maka menjadi bersinar bihi, dengan nur al fuad. Apa fuad? Hati agak dalam sedikit itu.
Wa yablughu syu'ahu ila hujubil jabarut, dan sampai sinarnya atau semburat sinarnya nur ila hujubil jabarut, akan alam keagungan Allah. Wala yahjubuhu anil haqqi al jabarut, dan tidak menghalangi akan anil haqqi dari Allah al jabarut keagungan Allah. Walal malakut al jabarut alam keagungan Allah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Walal malakut, dan juga alam malakut, alam malaikat. Fasirul abdu fi jami' af'alihi wa aqwalihi, maka jadi siapa hamba apabila sudah seperti itu, fi jami' af'alihi, dalam semua perbuatannya, wa aqwalihi, dan perkataannya, wa harakatihi, dan gerakannya, wa iradatihi, dan niat-niatnya, fi hayatihi wa mati, di dalam hidupnya dan matinya, sa'iran, yaitu jadi, ilan nur, kepada nur, atau sa'iran ilan nur, yaitu jadi ilan nur, akan nur. Allahu nurus samawati wal ard, adapun Allah yaitu yang mencipta nurnya langit dan bumi, yang menyinari langit dan bumi. Yahdillahu linurihi man yasha, memberikan Allah akan nurnya Allah akan orang-orang yang berkehendak Allah. In kunta lasta ma'i fadzikru minka ma'i, jika ada engkau yaitu tiada engkau yaitu bersamaku, fadzikru minka ma'i, maka adapun menyebut minka darimu, maka adapun sebutan minka darimu yaitu bersamaku. Allah, fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ini orang yang dimabuk cinta, sampai ada ungkapan seperti ini, walaupun aku tidak bisa menatapmu engkau sekarang ya Allah, tolong jangan haramkan hambamu ini untuk menatapmu nanti di surgamu. Ibarat orang bercinta, walaupun engkau jauh di sana, sesama manusianya ini, tapi ingatanku kepadamu tidak akan pernah putus, dan pastinya engkau juga ingat kepadaku. Qalbi yaraka, adapun hatiku yaitu melihat qalbi kepadamu. Wa in ghuyyibta an basari, dan walaupun dihalangi engkau an basari, dari pandanganku. Mataku bisa saja tidak bisa melihatmu, tapi hatiku akan selalu melihatmu. Hati kita melihat Allah dengan iman dan keyakinan bahwa Allah maujud, Allah qadir, Allah ar-Rahmanur Rahim, ila akhiri asma'ihi wa sifatih. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Thank you.